Quran Surat Ali Imran ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ajwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, sukakah kamu aku ceritakan kepada kamu apa yang lebih baik dari yang demikian? Yang lebih dari perempuan, anak-anak, emas perak, kuda kendaraan, binatang ternak, dan sawah ladang itu ialah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan istri-istri yang suci. Semuanya itu beribu kali lebih baik daripada yang dihiaskan kepada kamu dari yang 6 perkara itu, dibandingkan dengan yang akan kamu terima kelak itu. Belum ada arti sepeser pun apa yang kamu jadikan perhiasan dunia itu. Kalau anak yang kamu banggakan itu menjadi anak fasik, dia hanya akan menambah sakit hatimu di akhirat. Engkau boleh ingat sendiri bahwa segala kekayaan yang kamu kejar-kejar di dunia ini, entah emas, perak, kendaraan mewah, binatang ternak, dan sawah ladang, sebagian besar hanyalah perhiasan yang tampak oleh orang luar, tetapi menggelisahkan diri sendiri. Berapa banyaknya orang yang tidak teratur lagi makan minumnya, tidak merasai lagi nyenyak tidur karena memikirkan harta benda yang sudah terlalu banyak itu. Kadang-kadang kesusahan seorang jutawan yang harga barangnya turun atau terancam faliat lebih besar daripada kesusahan seorang miskin yang dari pagi belum dapat makan. Kadang-kadang kesusahan tagihan pajak membuat mata tak mau tidur. Di dunia engkau mencari harta benda dan hendak menguasainya. Padahal beribu-ribu orang kaya diperbudak oleh harta kekayaannya itu. Sedang surga yang disediakan Allah buat orang yang ingat akan kehidupan akhirat itu tidak lagi mengenal kepala pusing, darah tinggi, kacau pikiran karena banyak yang dipikirkan. Pendeknya, bukan kurang-kurangnya bahwa perhiasan dunia itu menjadi neraka dunia. Oleh Allah diistimewakan lagi menerangkan bahwa di surga itu mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci, amat dalam maksudnya jika Allah menonjolkan istri yang suci di akhirat ini. Sebab perempuan dalam dunia ini bagaimanapun setianya, tetapi mereka ada saja cacatnya. Sebagaimana pepatah orang tua-tua, tidak ada lesung yang tidak berdedak. Berapa banyaknya laki-laki yang disebut orang mata keranjang, yang tidak puas dengan sekalian perempuan yang istrinya, karena tiap-tiap yang telah diperistri itu ada saja cacatnya. Selama dia masih perhiasan dunia, selama itu pula dia akan bercacat. Orang yang tidak mengingat hari depan, yaitu akhirat, akan habislah hidupnya dalam rasa tidak puas. Sehingga berkatalah pujangga Ibnu Muqaffa, orang yang diperbudak oleh syahwatnya tidaklah puas dengan istri yang telah ada di dalam tangannya. Sehingga kalau hari akan kiamat petang hari, maka di tengah hari ini masih bersedia hendak kawin. Dan dia tidak mengingat bahwa akan datang masanya tenaganya habis, sehingga dia tidak sanggup lagi memberi nafkah istrinya yang baru itu. Maka sebagai kunci atau intisari dari surga
atau martabat yang di atas sekali di dalam surga itu diterangkan lagi oleh Allah dan keriduan dari Allah. Keriduan dari Allah inilah yang sebenar puncak nikmat surga. Malahan di ayat lain dilebih terangkan lagi. Waridwanullahi akbar. Dan keriduan Allah itu adalah lebih besar. Sehingga sufi perempuan yang terkenal, Robiatul Adawiyah, ketika ditanyai orang tentang surga, dia menjawab, dimanapun aku akan ditempatkan Allah, terserahlah pada Allah. Asal satu perkara aku tetap diberinya, yaitu ridhonya. Beginilah Allah membayangkan tujuan hidup yang sejati bagi seorang muslim. Memang Allah mengakui bahwa dunia mempunyai perhiasan dan manusia ditakdirkan mengingini perhiasan itu. Tetapi Allah memperingatkan, janganlah lupa akan tujuan karena bimbang melihat perhiasan. Jangan terpesona oleh perhiasan di luar karena yang di sebelah dalam lebih hebat daripada perhiasan luar itu. Dan Allah adalah melihat akan hamba-Nya. Dengan adanya ujung ayat begini, teranglah bahwa tidak ditutup mati sama sekali segala keinginan perhiasan dunia itu. Boleh terus, tetapi ingatlah bahwa Allah telah melihat gerak-gerikmu. Bekerjalah, carilah, tetapi jangan kamu lupakan bahwa kamu tidak lepas dari penglihatan Allah. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li hirotika ka'annaka tamutu wada. Beramalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan beramalah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu akan meninggal besok. Ringkasnya ialah kerja keras selalu dan ingat mati selalu. Orang-orang yang begini ialah orang-orang yang sadar akan hidupnya di dunia dan sadar pula akan hidupnya di akhirat kelak. Sebab itu, datanglah sambungan ayat berikutnya.